Cafe Charity dari kelas KM 801 di sini. Saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Creative Thinking. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang lateral thinking? Berikan contoh konkret dari pengalaman sehari-hari. Lateral thinking atau berpikir lateral adalah cara berpikir yang tidak selalu mengikuti pola logis yang biasa atau jalur umum. Jika berpikir vertikal cenderung fokus pada satu solusi yang dianggap paling benar, maka lateral thinking justru mengajak kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan terkadang tidak terpikirkan sebelumnya. Konsep lateral thinking diperkenalkan oleh Edward de Bono. Intinya, lateral thinking membantu kita keluar dari kebiasaan berpikir yang terlalu kaku. Kita tidak hanya bertanya, apa jawabannya? Tetapi juga, apakah ada cara lain yang lebih sederhana, lebih kreatif, dan lebih efektif? Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari misalnya saat ponsel kita kehabisan baterai di luar rumah, sementara kita sangat membutuhkan ponsel tersebut. Cara berpikir biasa adalah mencari stop kontak atau power bank. Nah, kalau lateral thinkingnya sendiri, kita bisa memikirkan alternatif lain, seperti meminjam ponsel ke orang lain, masuk ke minimarket atau kafe terdekat, atau bahkan menggunakan fasilitas charging umum yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Contoh lain yang sederhana adalah saat macet di jalan. Kebanyakan orang akan pasrah dan mengikuti arus. Tapi dengan lateral thinking, kita bisa mencari jalur alternatif. Misalnya, mengubah waktu berangkat di hari berikutnya, atau bahkan memanfaatkan waktu macet untuk melakukan hal produktif seperti mendengarkan podcast atau menyusun rencana kerja. Dari contoh tersebut, lateral thinking bukan berarti berpikir aneh, tetapi berpikir fleksibel. Tujuannya adalah menemukan solusi yang lebih kreatif, efisien, dan kadang lebih manusiawi. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa kita harus kreatif? Menurut saya sendiri, kreativitas adalah kemampuan yang sangat penting. Bukan hanya untuk seniman atau pekerja kreatif, melainkan untuk semua orang. Di kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan masalah, perubahan, dan keterbatasan. Tanpa kreativitas, kita akan mudah stres dan mudah buntu. Kita harus kreatif karena dunia terus berubah. Cara lama belum tentu selalu relevan. Dalam dunia komunikasi, misalnya, cara menyampaikan pesan hari ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Orang sekarang lebih tertarik pada konten visual, cerita yang dekat dengan kehidupan mereka, dan pesan sederhana yang tetap bermakna. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda mengaktifkan otak kreatif? Untuk mengaktifkan otak kreatif, menurut saya yang paling penting adalah memberi ruang pada pikiran untuk tidak selalu serius dan tertekan. Kreativitas sering muncul ketika pikiran kita rileks. Beberapa cara yang biasanya saya lakukan antara lain adalah mencari referensi dari berbagai sumber, mengubah rutinitas, mencatat ide kecil, dan berdiskusi dengan orang lain. Lalu untuk pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan anti kompetisi? Berikan contoh konkret yang Anda ketahui. Anti kompetisi bukan berarti menolak persaingan sepenuhnya, tetapi lebih kepada cara berpikir yang tidak terjebak dalam persaingan yang saling menjatuhkan. Konsep ini mendorong kolaborasi, diferensiasi, dan fokus pada keyakinan diri sendiri. Dalam anti kompetisi, kita tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, tetapi lebih fokus mengimbangkan kelebihan yang kita miliki. Dengan begitu, persaingan berubah menjadi kerjasama atau bahkan saling melengkapi. Contoh konkret adalah dalam dunia bisnis atau konten digital. Daripada meniru persis apa yang dilakukan kompetitor, seseorang bisa membuat konten dengan keunikannya sendiri. Misalkan dengan topik yang sama, tetapi satu fokus pada edukasi ringan, sementara yang lain fokus pada storytelling. Jadi berbeda. Untuk yang kelima, kesimpulan.
Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa creative thinking sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lateral thinking membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kreativitas membuat kita lebih adaptif dan percaya diri. Mengaktifkan otak kreatif membutuhkan kebiasaan, bukan tekanan. Sementara anti kompetisi mengajarkan kita untuk fokus pada kolaborasi dan keunikan, bukan sekadar persaingan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.